Pimpin doanya. Jika pada hari mulai surat An-Nasr. Kali ini kita akan membaca surat Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama. Ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu membacakan Quran surat At-Tin dengan tartil, peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan sukun dan tanwin, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran surat At-Tin. Kriteria kata capaian tujuan pembelajaran hari ini yaitu: 1. Laporan peserta didik melalui mengamati video tentang mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Laporan peserta didik mampu mempraktikkan hukum bacaan sukun dan tanwin. 3. Laporan setelah mengaplikasikan bersama guru peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Quran surat At-Tin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran surat At-Tin, ada yang masih ingat tidak? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah hijrah Nabi ke kota Madinah. Ada yang masih ingat? Tidak. Oke, gue akan mengingatkan kembali bahwa peristiwa hijrah Nabi ke kota Madinah ini bersama dengan sahabat Nabi. Ada yang ingat sahabat Nabi? Siapa sahabat Nabi kita semua? Betul, berarti masih ingat ya. Alhamdulillah masih ingat bahwa sahabat Nabi yang akan ikut bersama Nabi yaitu sahabat Abu Bakar melakukan perjalanan dengan matang sebagai usaha untuk keselamatan Nabi Muhammad dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Sehingga dari peristiwa hijrah Nabi ini adalah hendaknya mampu merencanakan usaha dan kepasrahan dalam kepada Allah atas apa yang dihadapi. Ya, kita dalam menghadapi segala sesuatu jangan mudah putus asa. Kemudian kisah teladan Nabi Muhammad ini adalah kita harus kuat dalam menghadapi segala musibah atau masalah, ya. Jangan pasrah saja, tapi ada usaha untuk menyelesaikan masalah dan bertawakal kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah berusaha untuk melakukan atau menyelesaikan permasalahan ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan satu hadis tentang barang siapa membaca Al-Quran walaupun satu huruf, maka Allah akan membalas satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kalian mau bertambah pahala kalian? Baik, mari kita perhatikan dulu video berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tin ya. Surat At-Tin ini adalah surat Makkiyah ya. Apa itu surat Makkiyah? Ada yang tahu surat Makkiyah? Ada yang tahu? Apa? Iya betul. Kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Surat At-Tin ini surat ke-95 di dalam Al-Qur'an. Ada berapa ayat di dalam surat At-Tin? Ada berapa? 8 ayat ya. Ada 8 ayat di dalam Quran surat At-Tin. Di dalam surat At-Tin ini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat tersebut, yaitu suatu saat terdapat salah satu dari sahabat Nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seorang hamba yang mengalami pikun. Ada yang tahu apa itu pikun? Iya betul, pikun itu adalah pelupa. Nah, setelah pertanyaan tersebut diajukan kepada Nabi Muhammad, maka Allah menurunkan surat At-Tin untuk memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang telah sampai masa tua dan mengalami pikun ini tetap akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dengan cara orang tersebut harus sering membaca satu walaupun hanya satu ayat. Selain itu, surat ini juga berisi tentang peringatan yang ditujukan kepada manusia. Nah, isi kandungan dari surat At-Tin untuk ayat pertama sampai ayat keempat yaitu merupakan nama 3 tempat yang Allah mengutus para nabi dari kalangan ulul azmi ya, secara berurutan menurut zamannya. Ayat pertama yaitu surat At-Tin, ayat pertama apa bunyinya? Nah, tempat tersebut adalah Allah mengutus Nabi Isa yaitu di Baitul Maqdis. Tempat kedua yaitu Watur Sinin, di Tur Sinin, yaitu nama bukit tempat Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Dan yang ketiga adalah kota Mekah. Kota Mekah adalah kota. Kita lanjut lagi. Isi kandungan yang kedua yaitu isi sumpah Allah yang menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tetap jalannya hingga sempurna seluruh anggota tubuhnya. Untuk isi kandungan kedua ini ada yang mau menambahkan? Saya silakan. Nah, iya betul. Apa kata Kak tadi? Ya, bahwa Allah ini menciptakan manusia dalam bentuk sempurna dengan adanya akal dan pikiran. Allah juga berfirman menciptakan neraka jahanam, neraka yang paling bawah ya, kepada orang yang paling hina. Bagi ciptaannya yang sempurna bila mereka tidak taat kepada Allah dan tidak meneladani Rasulnya. Allah mengingatkan tentang hari pembalasan kelak, pada hari pembalasan setelah hari kiamat. Melalui surat At-Tin Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda penciptaannya sudah tergambarkan dengan jelas, yaitu dengan tanda-tanda bahwa semua ciptaan Allah akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan kelak. Isi kandungan yang kelima yaitu Allah merupakan hakim yang paling adil yang tidak bisa disuap seperti di dunia ya, tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seseorang pun, termasuk dalam menciptakan hari kiamat dan memberi pembalasan bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Jadi kita harus mentaati semua perintah Allah. Nah, setelah kita membahas isi kandungan dari surat At-Tin, kita akan membahas tentang hukum tajwid dalam nunsukun dan takrir. Kalian di rumah belajar mengaji tidak? Sudah belajar tidak hukum nunsukun dan takrir? Belum. Oke, itu akan membahas tentang hukum nunsukun dan takrir. Di mana hukum nunsukun dan takrir ini ada 4 hukum, yaitu yang pertama hukum idgham, kedua idgham, tiga idgham, keempat adalah ikhlas. Idgham ini hurufnya ada 6. Apa saja? A, H, O, A, O, H. Nah, di dalam membaca huruf idgham ini, huruf mati atau nunsukun ini bila anak-anak huruf ini dibaca jelas. Contohnya yaitu nunsukun bertemu alif. Man, amana, min, yin. Jadi suara nunsukunnya dibaca jelas. Untuk hukum kedua yaitu idgham. Idgham dibagi menjadi berapa? 2, yaitu satu idgham diguna, kedua idgham tidak guna. Hukum idgham diguna hukumnya ada berapa? 4. Apa saja? Ya, ma, wa. Nah, cara membacanya adalah suara nunsukan dan tangannya hilang, diganti menjadi suara nun. Suara na, ya, ma, dan fa. Contohnya adalah tulisannya famat ya mal, tapi cara membacanya adalah famat ya mal. Hukum idgham yang kedua yaitu idgham tidak guna. Hurufnya ada berapa? 2, yaitu huruf la dan huruf ra. Cara membacanya sama seperti tadi idgham diguna, yaitu mil ladun ka. Suara nusukunnya diganti menjadi huruf idgham. Hukum ketiga yaitu ikhfa. Ikhfa ini dibagi menjadi berapa? 3, yaitu ikhfa kubra. Hurufnya ada 3, yaitu huruf ta, ya,
To. Kedua yaitu infrasubro. Hurufnya ada dua, huruf O dan huruf K. Ketiga, inframusto. Hurufnya ini ada 10 yaitu sa, ja, sa, sha, so, do, ga, fa. Cara membacanya bagaimana? Suara suku dan taminya diubah menjadi suara O. Kenapa? Karena ifa ini artinya adalah samar. Contohnya, dengan bertemu muka, mimtil o i. Kami bertemu muka. O ulang tarima. Itu cara membaca hukum ifa. Hukum yang keempat yaitu iklan. Iklan itu hurufnya ada 1 yaitu huruf H. Cara membacanya bagaimana? Suara sukunya diganti menjadi ma. Contohnya, sami basiro. Ada yang ditanyakan? Nah, di dalam hukum bacaan di surat Atin ada 2 hukum. Siapa yang tahu? Oke, Kira silakan. Hukum mensukun dan tanwin dalam surat Atin ada 2 hukum yaitu 1 lafaz insana dibaca ikhfa, 2 lafaz al-wudu dibaca ikhfa. Ya betul, apa kata Miguel tadi bahwa hukum mensukun dan tanwin dalam Quran surat Atin itu ada 2. 1 al-insana itu dibaca ikhfa. Kenapa? Karena mensukun bertemu dengan huruf sa. Kedua yaitu ajrun goyru dibaca idgham kalbi. Kenapa? Karena Allah tanwin ya bertemu dengan huruf ba sehingga cara membacanya dibaca jelas. Nah, ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada. Ibu akan membagikan tugas berupa LKPD di mana kalian tugasnya adalah menempelkan potongan-potongan ayat ke dalam kertas HPS ya. Nanti kalian tinggal membagi tugas. Siapa yang bagian menyusun ayat-ayatnya? Siapa yang akan menempelkannya ke dalam kertas karton? Siapa yang akan mengasih lemnya? Ya, dan siapa yang akan menghiasnya sehingga dapat menjadi sebuah kaligrafi. Tahu kaligrafi? Cara menghias Al-Quran dengan baik. Oke, Ibu mau minta perwakilan setiap kelompoknya maju ke depan. Kelompok 1, Adit, silakan. Kerjakan dengan teman-teman ya. Kelompok 2, tadi. Kelompok 3, Dekan. Silakan kalian kerjakan. Kalau tidak ada, kalau ada yang bisa silakan dari ini ya. Jangan lupa keluarkan alat-alatnya dari penggaris, pensil, ya. Alat-alatnya keluarkan. Coba. Jadi warnain ya, supaya bagus kayak nanti. Jangan dari anak istilah. Ini dulu garis dulu. Oke, sudah selesai belum? Oh, ada yang belum. Baik, sambil menunggu yang belum, kita presentasikan satu kelompok yang sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah, silakan maju. Siapa yang akan presentasikan ke depan? Oke, silakan maju ke depan. Mikil dan Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'da alaika Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Jelaskan menurut kelompok 3, apa isi kandungan ayat ketiga? Ayat ketiga menunjukkan hamba Allah yang menggunakan nama kota Mekah dan dijamin keamanannya oleh Allah. Oke, dari kelompok 1 itu mengatakan bahwa ayat ketiga ini menunjukkan sumpah Allah yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain? Yang nanti silakan dari kelompok 2. Ya betul, kota Mekah adalah sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad. Silakan berikan tepuk tangan atas presentasi kelompok 1. Dan kita kasihkan tepuk tangan untuk nanti yang sudah memberikan masukan kepada kelompok 1. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita akan mengajarkan soal bagaimana kalian memahami mana yang sudah kita pelajari tadi ya. Silakan kalian simpel, teknis, kalau sudah apa? Ini salah satu jawaban, kalau A, B, C ataupun D, ya. Sekarang kalian isi ya soal begini. Bagaimana kalian memahami mana yang sudah kita pelajari? Ini bukan maksud
Oke, Ibu akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini, yaitu isi sumpah Allah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kenapa tadi kata Kairu katanya manusia diberikan akal pikiran, ya betul. Yang kemudian dalam bentuk yang paling sempurna. Yang kedua, Allah berfirman menciptakan neraka jahanam, tempat yang paling indah bagi ciptaannya yang sempurna bila mereka tidak taat kepada Allah dan tidak menangani sifat dan sikap Rasulnya. Allah mengingatkan tentang hak kepada Allah melalui surat Kafir. Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda penciptaannya sudah tertera dengan jelas. Berikut dengan tanda-tanda bahwa semua ciptaan Allah akan kembali padanya. Allah merupakan hakim yang paling adil, tidak memiliki batas dan tidak aniaya terhadap seorang pun. Kemudian, pada saat kita belajar atau membaca surat pendek atau ayat Al-Quran, ada adab sebelum membaca Al-Quran, yaitu kita harus bersih dari segala kotoran dan bersih dari segala hadas. Ya, kemudian dalam keadaan suci dan berpakaian dengan sopan dan tenang, membaca Al-Quran di tempat yang bersih, kemudian menghadap ke kiblat. Ada pada saat membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran kita memulainya dengan bacaan kemudian membaca basmalah. Baca dengan berjanji, tadi kita sudah membahas tentang rukun nusyuk dan khusyuk dan teliti pada setiap ayat yang dibaca. Untuk materi hari ini apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan teman-teman dari channel sekalian. Kita akan bersiap-siap untuk berdoa. Nanti akan baik kita pajang di majelis kelas ya. Nanti akan kita pajang di majelis kelas. Yang paling indah dengan grafiknya ya. Baik, sebelum kita baca doa, marilah kita baca doa. Alhamdulillah. Ayat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita. Baiklah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selamat sampai ke rumah dengan selamat. Ya, silakan yang berdoa, tolong dipimpin doanya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2.